Hai guys, dan bro-broku semuanya. Selamat datang lagi di channel Zakfil. Nah, kali ini kita bakalan bahas kasus naas yang dialami seorang wanita parubaya yang bekerja sebagai notaris di kawasan Bogor, yang berakhir tragis yang semuanya dilakukan oleh orang terdekatnya, yaitu sang sopir. Sopirnya yang tergiur merampas dan melarikan mobilnya. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ke pembahasannya yuk! Syarifah Sidah Alatas atau akrab disapa Bu Sidah adalah seorang wanita parubaya yang kuat dan pekerja keras. Ia tinggal di perumahan Tirta Mas Residence, Kota Bogor bersama suami dan ketiga anaknya. Kehidupan mereka terbilang mapan dan harmonis. Namun, setelah suaminya meninggal dunia, Bu Sidah menjadi tulang punggung keluarga. Ia tetap tegar menjalani hidup dan membesarkan ketiga anaknya sendirian. Bu Sidah dikenal sebagai notaris sukses. Ia memiliki kantor sendiri di wilayah Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jarak dari rumah ke kantor sekitar setengah jam perjalanan. Setiap hari, Bu Sidah pergi pagi dan pulang malam. Awalnya, ia selalu menyetir sendiri. Namun memasuki tahun 2021, usianya semakin menua. Padatnya pekerjaan dan kemacetan di Bogor membuatnya sering kelelahan. Karena itu, Bu Sidah mulai mencari sopir. Namun, ia tidak ingin sopir pribadi dengan gaji bulanan. Ia lebih memilih sopir lepas atau freelance yang bisa dipanggil saat jadwalnya sedang padat. Setelah bertanya kepada kenalan dan teman kerja, ia mendapat rekomendasi seorang pria bernama Anda. Saat itu, Anda sedang menganggur. Ia seorang duda yang tinggal di kos-kosan di Cibitung, Bekasi, bersama seorang teman akrabnya bernama Warno. Anda langsung menerima tawaran menjadi sopir freelance Bu Sidah. Awalnya semuanya berjalan baik. Anda hanya diminta mengantar Bu Sidah ketika ia ada acara atau meeting di luar. Untuk perjalanan dari rumah ke kantor, Bu Sidah tetap menyetir sendiri. Beberapa kali, Anda mengajak Warno ikut serta dalam perjalanan mengantar Bu Sidah. Bu Sidah tidak keberatan. Ia bahkan mulai mengenal Warno. Selama 4 tahun, hubungan mereka baik-baik saja. Bu Sidah merasa terbantu, sementara Anda dan Warno mendapat penghasilan tambahan. Namun, situasi berubah di tahun 2025. Bu Sidah membeli mobil baru, Honda Civic putih generasi terbaru, yang tergolong mobil mewah dan mahal. Anda dan Warno sempat takjub melihatnya. Mereka diam-diam membayangkan betapa berharganya mobil itu. Memasuki bulan Mei 2025, Anda mulai jarang dipanggil Bu Sidah. Pekerjaan sebagai sopir freelance menjadi tidak menentu. Sementara itu, Warno juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka berdua mulai kesulitan membayar biaya kos dan kebutuhan sehari-hari. Tekanan ekonomi semakin terasa. Suatu malam, di kos mereka yang sempit, Warno melontarkan ide gila. Ia berbicara tentang mobil putih Bu Sidah yang mewah itu. "Coba kalau kita bisa ambil mobil itu," kata Warno. Awalnya Anda mengira itu hanya guyonan, tapi Warno serius. Ia sudah mengamati kebiasaan Bu Sidah. Ia tahu bahwa Bu Sidah sering bepergian sendirian, bahkan malam hari. Warno juga tahu bahwa Anda, sebagai sopir, adalah orang yang paling mudah untuk diajak bekerja sama. Pada tanggal 30 Juni 2025, Warno secara terang-terangan mengajak Anda untuk merampas mobil Bu Sidah. Anda kaget dan langsung menolak. "Itu kejahatan, no. Kita bisa masuk penjara," kata Anda. Namun, Warno terus membujuk. Ia berjanji akan mengatur semuanya. Ia bilang mereka sangat butuh uang dan ini adalah satu-satunya jalan. Anda goyah. Anda minta waktu semalaman untuk berpikir. Sepanjang malam itu, Anda tidak bisa tidur. Dua sisi bergumul dalam pikiran Anda. Di satu sisi, Anda butuh uang dan tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan Warno. Di sisi lain, Anda takut dan tidak tega pada Bu Sidah yang selama ini baik pada Anda. Pagi harinya, Anda memberi jawaban. "Setuju, tetapi dengan satu syarat. Jangan bunuh Bu Sidah. Cukup ambil mobilnya saja," pinta Anda. Warno mengangguk dan tersenyum. "Tenang, saya tanggung jawab." Siang harinya, Anda menghubungi Bu Sidah. Anda berpura-pura ada kepentingan dan mengajaknya bertemu di stasiun Bojonggede yang dekat dengan kantornya. Bu Sidah tanpa curiga menyetujui. Anda dan Warno naik kereta dari Bekasi ke stasiun Bojonggede. Sesampainya di sana, Bu Sidah sudah menunggu di mobil putihnya.
Anda mengambil alih kemudi. Busidah duduk di kursi depan di sebelah Anda. Warno duduk di kursi belakang, tepat di belakang Busidah. Tangan Warno sudah siap di dalam tas, memegang gunting. Mereka lalu berkeliling di kawasan Bogor mencari tempat yang sepi. Namun dari siang hingga malam, Jalanan masih ramai. Anda dan Warno menjadi ragu dan takut. Hingga pukul 11 malam, Busidah yang kelelahan memutuskan untuk pulang. Ia mengantar Anda dan Warno ke dekat stasiun Bogor, lalu ia pulang sendirian. Anda dan Warno berniat pulang naik kereta. Tapi sayang, kereta terakhir sudah berangkat. Kereta berikutnya baru beroperasi pukul 5 pagi. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam di stasiun. Pukul 2 dini hari, Anda menelpon Busidah untuk memberitahu bahwa Anda dan Warno ketahanan di stasiun. Busidah yang sudah di rumah merasa kasihan. Ia menawarkan mereka untuk menginap di kantornya yang kosong daripada menunggu hingga pagi. Anda awalnya menolak, tapi Warno yang mendengar pembicaraan itu langsung bersemangat. Ini kesempatan, terima saja. Jalanan sudah sepi, kita bisa eksekusi sekarang, desaknya. Anda masih ragu, tapi Warno terus memaksa. Akhirnya, Anda menelepon kembali Busidah dan menerima tawarannya. Busidah yang sudah beristirahat dengan baik hati keluar rumah lagi. Ia menjemput mereka di dekat stasiun pada pukul 3 subuh. Mobil berjalan. Seperti biasa, Anda yang menyetir, Busidah di samping Anda, dan Warno di belakang. Kali ini, jalanan menuju Karadenan sangat sepi. Ketika mobil memasuki kawasan tersebut, Warno mengeluarkan gunting dari tasnya. Tanpa peringatan, ia menusuk dada Busidah dari belakang. Busidah kaget, menjerit, dan berusaha melawan. Tapi Warno terus menusuk dan menahan tubuh Busidah dengan kedua tangannya selama sekitar 15 menit. Anda yang menyetir hanya bisa terdiam dan panik. Perlahan, Busidah melemah dan akhirnya tidak bergerak lagi. Anda menepikan mobil. Dengan suara gemetar, Anda bertanya, "Kenapa sampai dihabisi? Kan cuma mau ambil mobilnya." Warno tidak peduli. "Sudah, jangan banyak omong. Bantu pindahkan dia ke belakang." Mereka memindahkan tubuh Busidah ke kursi belakang. Lalu mereka pergi ke arah Cikarang, sekitar 1,5 jam perjalanan. Di sana, mereka membuang 2 ponsel milik Busidah. Kemudian mereka mencari tali, batu, dan karung. Tubuh Busidah diikat kakinya dengan tali yang disambungkan ke karung berisi batu agar tenggelam di sungai. Tubuhnya lalu dimasukkan ke bagasi belakang mobil. Pagi harinya, mereka mendatangi rumah seorang teman Warno bernama Herman di Karangmukti, Kabupaten Bekasi. Warno meminta Herman membantu menggadaikan mobil tersebut dengan alasan mobil temannya. Ketika Herman membuka bagasi belakang, ia kaget melihat tubuh Busidah yang terikat. Herman takut dan awalnya menolak, tapi karena terus dipaksa oleh Warno, ia akhirnya ikut. Mereka bertiga berkeliling mencari sungai yang aman. Sampailah mereka di Kampung Gedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Di sebuah jembatan di atas Sungai Citarum, saat jalanan sepi, mereka menggotong tubuh Busidah. Karena berat, mereka sempat jatuh. Warno marah dan memaksa Herman membantu. Akhirnya, tubuh Busidah dilempar ke sungai. Harapan mereka, batu pemberat akan membuat tubuhnya tidak pernah ditemukan. Setelah itu, Herman menghubungi temannya yang biasa menampung mobil gadai. Mereka bertemu di sebuah warung kopi. Mobil Honda Civic itu digadaikan seharga 40 juta rupiah. Uang itu langsung dipakai membeli 3 HP baru, 2 Oppo Reno, dan 1 iPhone 13. Mereka senang dan merasa aman. Lalu mereka kabur ke Bandung. 2 hari kemudian, tepatnya 3 Juli 2025, warga Kampung Gedung Gede dikejutkan dengan temuan tubuh wanita mengambang di Sungai Citarum. Kakinya masih terikat tali dan karung berisi batu. Polisi segera mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, keluarga Busidah sudah panik sejak ia pergi subuh hari itu. Karena sampai pagi tidak pulang dan telepon tidak aktif, mereka melaporkan hilang ke Polsek Tanah Sareal. Ketika polisi mendapat laporan tentang temuan mayat di Bekasi,
Keluarga diajak melihat. Betapa hancur hati mereka ketika memastikan bahwa itu adalah Busidah. Polisi menyelidiki CCTV dan melacak pergerakan mobil. Mereka menemukan bahwa pelaku ada 3 orang, termasuk Anda yang merupakan sopir Busidah. Keberadaan Anda, Warno, dan Herman akhirnya terlacak di sebuah kos-kosan di Kelurahan Seroyo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tengah malam, polisi menggerebek tempat itu. Mereka bertiga ditangkap saat tidur. Dalam interogasi, Anda langsung mengaku semuanya. Anda menangis dan mengatakan tidak berniat membunuh, hanya ingin merampas mobil. Anda tidak tahu Warno membawa gunting. Warno mengakui bahwa dialah otak dan eksekutor. Herman mengaku ikut karena takut dipaksa. 3 penadah yang membeli mobil juga ikut ditangkap. Warno, Anda, dan Herman dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya berat, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Para penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Busidah dimakamkan di Bogor. Keluarganya masih dalam duka yang mendalam. Pelajaran dari kasus ini, jangan mudah percaya pada orang baru, bahkan yang sudah lama bekerja dengan kita sekalipun. Kesulitan ekonomi bisa membuat seseorang berubah menjadi kejam. Dan kita harus selalu waspada terhadap orang-orang terdekat yang tampak baik. Karena niat jahat bisa muncul dari mana saja, terutama saat ada peluang dan kebutuhan yang mendesak. Sampai sini pembahasan kita kali ini bro-broku semuanya ya. Jangan lupa subscribe channel ini bro ya.